Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi fataha alaina bifutuhil arifin biwasilatir ruhul amin. Allahumma sholli ala nabil hasimi Muhammadi wa ala alihi wa sallim taslima. Ashabul fadilah wal barakah wal karamah jami' al-silsilah Tariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Ma'had Surya Laya Sudarsa PKN. Wabil khusus Hadratus Syekh Sultan Aulia Piadat Zaman Muhammad Abdul Ghaus Abdul Maslul radhiyallahu anhu. Al-Fatihah. Iya kena budi, iya kena sahini. Baik bagus. Anak-anakku semua, para pecinta kesucian jiwa, pada sore yang berbahagia ini, kita akan ngaji lagi nasihat dari hikam dari Ibnu Athaillah yang disarahi oleh Ibnu Ajibah di dalam kitab Iqazul Himam. Sebelum melaju ke pembahasan pokok sore hari ini, ya, kita bahas dulu atau review kajian hari kemarin. Tolong catatannya dibuka. Ya. Siapa yang akan menyampaikan reviewnya? Ais. Coba lihat catatannya. Nasihat, mana mic-nya. Nasihat hikam dari Ibnu Ajibah. Waalaikumsalam. Jadi kajian kemarin adalah tentang bila ada sesuatu atau usaha, itu menjadi untuk masuk dalam Allah untuk tafakur atau berdoa kepada Allah SWT. Kita memperbaiki, maka kita bisa mengontrol ketenangan hati. Oke. Itu rasanya yang 2 hari lalu ya. Yang kemarin itu apa tuh? Ya, yang relate adalah apa? Titik-titik yang membuatmu rendah hati lebih baik dari titik-titik membuatmu tinggi hati, ya itu. Jadi yang kemarin adalah saya masalah dalam hubungan kalian berakhir. Ya. Seorang hamba bisa jadi jalan menuju taubat dan jangan sampai jalan untuk kesombongan. Oh, itu dia ya. Jangan suka menganggap diri suci. Iya. Ketaatan bisa memasukkan ke dalam neraka karena sombong, dan kemaksiatan bisa menjadi sebab masuk surga karena taubatnya. Oke. Jika kamu terjatuh dalam dosa, janganlah kamu jadi lebih buruk dan sebelumnya, tapi sebaliknya harus lebih baik dengan bertaubat dan berkata hati diri terhadap Allah SWT. Oke, tepuk tangan dulu buat Faiz. Ya, jadi tema kemarin itu tentang pentingnya kerendah hatian. Ya, ini nanti masuk dengan ini ya. Kemarin itu apa ya? Kegagalan. Kalau dalam konteks
perjalanan kamu meraih kesuksesan, menempuh rute menuju kesuksesan adalah apa tadi? Kegagalan yang membuatmu rendah hati lebih baik dari kesuksesan yang membuatmu menjadi seorang tinggi hati. Nah, itu. Kemaksiatan yang membuatmu menjadi seorang yang selalu bertobat dan menjaga kesucian jiwa lebih baik dari seorang yang rajin ibadahnya tapi membuatmu menjadi seorang yang sok suci, seorang yang sombong dan merendahkan yang lain. Nah itu ya. Tapi sebelum maju, kita pada pagi ini temanya serupa ya. Ini tentang pentingnya rendah hati di hadapan Allah. Sebelum masuk ke pembahasan, coba Gus Alwi kita lantunkan dulu surah Al-Insyirah. Al-Insyirah yang 4, wa rafa'na laka dzikra. Atau langsung mulai dari ini, dari semua Alam Nasroh. Ya, kita dengar simak bersama ya dari Gus Alwi tentang surah Al-Insyirah. Ya kan Gus. Jangan lupa ketika kita membaca Al-Quran diam semua, wa ansitu la'allakum turhamun, dan ketika selesai baca jawab Allah. Silakan Gus. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن lantunan ayat suci Al-Quran surah Al-Insyirah. Nah, dari sekian ayat surah Al-Insyirah ada satu ayat tentang bagaimana cara Allah menaikkan derajat manusia, yaitu
melalui satu pilihan hamba yang selalu berzikir kepada Allah. Tuhan saya pernah bersabda bahwa selain Allahu Akbar, siapa saja yang berzikir maka dia juga terbawa akbar yang berbunyi wala zikrullah akbar. Jadi kita manusia terbawa akbar dengan cara berzikir kepada Allahu Akbar. Wala zikrullah akbar. Jadi kita diangkat derajat dengan zikir. Wa rafa'na laka dzikrak. Kami angkat derajatmu dengan zikir. Ya, itu ya. Nah, topik sore ini tentang kerendah hatian atau disebut dalam terminologi yang masyhur yaitu tawadhu'. Tawadhu' itu satu sikap hamba yang selalu memilih untuk selalu rendah hati. Nah, sekarang kita sitir dulu kalam dari Ibnu Athaillah yang berbunyi ma rafa'a syai'an illa wadu'ahu. Allah tidak pernah mengangkat sesuatu kecuali ia merendahkannya. Jadi sekali lagi ma rafa'a syai'an illa wadu'ahu. Jadi Allah tidak akan pernah mengangkat sesuatu kecuali Allah merendahkannya. Wa ma wadu'a syai'an illa rafa'ahu, dan tidaklah Allah merendahkan sesuatu kecuali Allah meninggikannya. Nah, ini apa maksudnya ya? Kalam di sini. Nah, kita memahaminya bahwa di sini Ibnu Athaillah mewanti-wanti agar kita menjauhkan diri dari kesombongan, ya. Karena kesombongan atau tinggi hati, karena dengan tinggi hati kamu sedang membuka jalan menuju ke kerendahan. Jadi ketika seseorang memilih untuk tinggi hati, maka sesungguhnya ia sedang memilih untuk menjadi seorang yang rendah. Nah, itulah. Karena sebaliknya, kalau kita memilih untuk selalu rendah hati, maka itulah jalan yang Allah senangi dan cara Allah akan meninggikan derajat kamu. Nah, sekarang kita lihat syarahnya dari Ibnu Al-Jibah. Ya, mungkin kalau sekilas kurang paham ya. Kita baca dari syarahan dari Ibnu Al-Jibah mengenai hikam tadi. Kata Ibnu Al-Jibah rahimahullah, manit tadu'al lillah rafa'ahu, barang siapa merendah karena Allah, rafa'ahu, maka Allah akan mengangkatnya, akan meninggikannya. Jadi kata Syarah Ajiban, maksud dari hikam yang tadi itu adalah itu. Ya, siapa saja yang merendah karena Allah, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Ya, itu rumusnya. Wa man takabbara wa ta'azzama ala ibadillah wa do'ahu.
Dan barang siapa takabbara itu takabur. Barang siapa yang menyombongkan diri, ya, wa ta'azzama, dan mengagung-agungkan diri, ya, di hadapan hamba-hamba Allah yang lain, maka wado'ahu, Allah akan merendahkannya. Ya. Jadi tadi ya, kalau yang pertama, siapa yang merendahkan hati dia karena Allah, maka Allah akan meninggikannya. Tapi siapa yang tinggi hati di hadapan hamba-hamba yang lain, Allah akan merendahkan derajatnya. Itu. Ini. Lalu lanjut dari Ibnu Ajibah, pastamsik bihaqiqati tawaddu' wal inkisar tanal ulu wal darain. Ya, itu ya. Kata Ibnu Ajibah apa? Pegang teguhlah hakikat tawadhu, rendah hati. Rendah hati di hadapan Allah. Tanal ulu wad darain, agar kamu meraih kemuliaan di dunia alam. Jadi kata Ibnu Ajibah, kalau kamu ingin dapat kemuliaan fid dunya wa fil akhirah, maka selami lautan makna sikap jiwa rendah hati. Ya, kamu selalu tawadhu, berjalan di bumi ini. Di muka bumi ini berjalan tidak dengan tegak tinggi hati, tetapi kamu merendah hati. Nah, ya. Jadi kunci untuk meraih kemuliaan, kunci untuk meraih pangkat yang tinggi di dunia, di akhirat itu ternyata adalah tawadhu. Ya. Sebaliknya, kalau kamu memilih takabur, sombong, maka kamu sesungguhnya sedang memilih jalan menuju kehinaan. Nah, itu ya. Itu. Nah, kita juga simak nasihat-nasihat dari ulama-ulama sufi yang lain tentang sikap tawadhu ini, ya. Dan ini penting ya buat kamu bekal untuk. Tapi sebelum kita menukil ngaji tentang kalam-kalam ulama sufi tentang tawadhu, dalam pembahasan ini penting dijelaskan tentang apa sih itu tawadhu, ya. Tawadhu itu adalah sikap jiwa. Dicatat semuanya. Tawadhu itu adalah sikap jiwa rendah hati. Bukan rendah diri ya, beda ya. Rendah diri itu minder. Beda rendah hati dengan rendah hati. Kalau rendah diri itu lack of self confidence. Kamu nggak pede. Tapi kalau rendah hati, nah itu yang disarankan, bukan dinasihatkan lagi. Nah, jadi kalau rendah hati itu, tawadhu itu adalah sikap jiwa rendah hati yang lahir dari kesadaran akan keagungan Allah dan betapa hanya diri ini. Ya, itu harus kayak gitu frameworknya. Bahwa tidak ada yang patut disombongkan dari diri ini. Karena betapa maha agungnya Allah. Gitu ya. Di konsep tawadhu itu begitu ya. Punya kesadaran penuh betapa agungnya Allah dan
betapa tidak ada dari upaya diri kita. Ketahuilah ya anak-anakku semua, sikap rendah hati Itu kalau kamu selami ya sikap yang nggak sombong, maka sesungguhnya ketika kamu memilih sikap rendah hati, tawadhu, maka sesungguhnya kamu sedang membuka pintu kelapangan hati. Semakin rendah hati, semakin lapang hati kamu. Dan pada saat yang sama, kerendahan hati itu menjauhkan kamu dari sifat takabur. Dan seperti tadi di dalam nasihat Ibnu Athaillah, Allah memberikan janji akan mengangkat derajat orang-orang yang rendah, meninggikan derajat orang-orang yang merendah. Jadi ketika kamu merendah, Allah meninggikan. Ketika kamu memilih meninggi hati, Allah merendahkan. Itu rumusnya. Ulangi apa? Ketika kamu memilih untuk merendah hati, maka Allah akan meninggikan derajat. Ketika kamu memilih meninggi hati, Allah akan memilih kamu untuk merendahkan derajat kamu. Ya. Mau pilih mana? Rendah hati. Ya. Dan kita mendapat teladan dari ahli silsilah, ya, Thariqah Qadiriyah Naqsabandiyah Maturidiyah, ya. Wabil khusus Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah contoh teladan. Ya, selalu rendah hati di hadapan sahabat-sahabat. Beliau itu manusia pilihan, Habibullah, kasih Allah. Tapi beliau tidak pernah menunjukkan kesombongan di hadapan para sahabat. Ingin diperlakukan equal, ya. Beliau bukan orang yang membangun singgasana yang mewah. kerajaan, rumah juga sederhana sekali. Ya, duduk di atas lantai bersama para sahabatnya, ya kan? Beliau senang memuliakan orang lain, senang sekali merendahkan hati di hadapan orang-orang, sehingga Allah makin jatuh cinta kepada beliau. Ya. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, kamu semua mesti selalu memilih menghormati guru, teman, pandai menyenangkan orang lain, pandai menghormati orang lain. Ya. Karena ketika kamu menghormati orang lain, utamanya guru, kamu sesungguhnya sedang menaiki tangga kehormatan yang setinggi-tingginya. Jadi kalau ingin hidup terhormat di panggung kehormatan, maka sering-seringlah kamu menghormati orang lain. Kalau tidak bisa menghormati orang lain, jangan menghinakan. Apa? Kalau ingin mendapat kehormatan, duduk di panggung kehormatan, maka simak Sering-sering menghormati orang lain. Jangan merendahkan orang. Itu terus, ya. Nah, sekarang kita simak kalam ulama sufi tentang konsep tawadhu ini.
sekaligus mendengarkan dari mereka pandangan-pandangan tentang apa itu tawadhu. At-tawadhu huwa khal'ul kibri minal qalbi wal istislam li haqqillah. Kata Imam Al-Ghazali, tawadhu adalah melepaskan kesombongan dari hati dan tunduk kepada hak Allah. Nah, itu definisi dari Imam Al-Ghazali. Siapa yang melepaskan kesombongan, ya, lalu tunduk kepada Allah, maka dia sedang memilih jalan tawadhu. Bahkan dalam kalam yang sama Ibnu Athaillah menyampaikan bahwa al-matawadhi' man la yara li nafsihi mijyata ala ghairihi. Ya. Bahwa orang yang tawadu itu tidak melihat kelebihan pada dirinya dibanding orang lain. Dalam ungkapan nasihat yang sama, yaitu Baba Yazid Al-Bustami mengatakan bahwa at-tawadu' huwa alla tara nafsaka syai'an wala ghairaka syai'an. Tawadu itu adalah tidak melihat diri atau orang lain sebagai sesuatu yang lebih. Nah, itu. Ya. Oke, sampai sebelum masuk ke pembahasan lebih dalam lagi, silakan Gus Alwi atau siapa? Ya. Tepuk tangan dulu dong. Ada performa dari Miss Salma. Tepuk tangannya untuk Miss Salma. Oke, kita silakan.
bersama dirimu. Terima kasih bersama atas perkataannya. Ya, nanti kita tunggu lagi penampilan dari sama Sokong. Kita undang lagi, kita akan mulai lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ke kajian bersama Allah. Waktu dan tempat dipersembahkan. Ya. Ya, kita kembali ke satu topik yang penting ya. Ada saat-saatnya seseorang untuk menyombong. Dan ini disampaikan oleh Tuhan saya juga ya. Mengutip sabda Kanjeng Nabi Muhammad yang berbunyi tih alatuyah sodakoh. Yang tadi pagi Abah sampaikan gitu. Sombong kepada orang yang sombong itu sedekah. Nah, tapi mungkin diantara kamu tidak tahu persis kapan itu momennya. Menyombong di depan orang yang sombong. Nah, ya. Itu takarannya tentu saja tidak mudah ya. Kapan saatnya kamu menyombong di depan orang yang sombong? Bukan menyombong karena kamu panas hati. Ya. Tapi ada saat-saatnya apalagi sebagai umat ya, umat Kanjeng Nabi Muhammad SAW, kamu mesti menunjukkan certain degree of your dignity. Nah, jangan sampai kita menjadi umat yang atau bangsa yang dengan mudah direndahkan itu. Nah, itu konteks tihalatu ya sedekah itu adalah apa? Agar kamu menunjukkan identiti ya yang sebagai seorang muslim ya. Karena inline dengan satu adagium ishadu bi anna muslimun. Maka penting kamu menyatakan diri bahwa kamu adalah seorang muslim. Jangan sampai kamu rendah diri. Nah, ya, di hadapan yang lain. Jadi inferior.
Jadi tihalatu ya, sombong kepada sombong itu, jangan sampai kamu menjadi umat yang inferior dari umat yang lain. Perlu menunjukkan identiti kamu, bahwa kamu bukanlah kelompok yang rendah ya. Tapi juga kamu jangan terperangkap menjadi suatu komunitas superior, yang superiornya itu sampai merendahkan orang lain, sampai menjatuhkan orang lain, sampai menghinakan orang lain ya. Jadi poin sore hari ini ya adalah menekankan tentang pentingnya anak-anak semua menjadi orang-orang yang punya kerendah hatian, selalu tawadu. Karena hanya dengan jalan merendah hatilah kamu akan terus ditinggikan oleh Allah. Dan pada saat yang sama kamu menjadi orang-orang yang selalu dilapangkan hatinya. Jadi rendah hati itu satu paket. Kalau kamu sering rendah hati, kamu itu akan dianugerahkan oleh Allah kelapangan hati. Apa kelapangan hati itu? Jembar manah kalau pakai bahasa Sunda, jembar manah. Orang yang selalu dengan mudah memaafkan kesalahan orang lain, dengan mudah memberikan pengampunan, menjadi orang-orang yang tidak harus memaafkan itu menunggu diminta. Itu orang yang lapang hati itu. Kita kan dalam berinteraksi kan seringkali menemukan teman kita melakukan kesalahan kepada kita. Seorang yang sombong adalah merasa bahwa saya tidak berhak diperlakukan seperti itu. Ya. Itu tanda-tanda tinggi hati. Nah, kalau kita rendah hati ya sudah, orang lain bikin salah sama kita ya sudah, kita juga seringkali bikin salah sama orang. Nah, oleh karenanya, karena kamu punya kesadaran penuh makhluk khata wan nisyan, sebagai makhluk yang seringkali bikin kesalahan dan lupa gitu. Ketika orang lain melakukan kesalahan kepada kamu, ya, lupa kepada kamu, ya, kamu memilih untuk memaafkan. Kamu memilih untuk menjadi seorang yang berlapang hati untuk memberikan pengampunan. Karena gitu ya. Gitu ya. Jadi ada korelasi antara sikap jiwa yang selalu merendah hati dengan kelapangan hati. Dan orang yang lapang hati itu hidupnya bahagia. Karena dia tidak menyimpan penyakit di dalam hati, penyakit hati. Orang yang susah untuk memaafkan, orang yang bahkan memilih untuk membenci, membencinya berkarat menjadi dendam, itu ibaratnya kamu seperti meminum racun sendiri. Kalau kamu tidak percaya, kalau kamu sedang membenci ya, bahkan bencinya itu sampai diubun-ubun, kamu meludah, terus ludahnya kamu minum, maka ludah itu tuh berisi racun. Ya, kalau kamu menjadi seorang pembenci yang sampai ubun-ubun, bahkan mengarat jadi pendendam, ketika kamu meludah dan kamu coba aja ludahmu kamu makan, kamu akan mati karena ludah itu. Karena ludah itu udah beracun. Tidak percaya? Hah? Silakan coba. Jadi membenci itu kamu memberikan racun kepada orang lain, tapi yang mati kamu. Kalau kamu memilih untuk mendendam,
tidak mau memaafkan kesalahan orang lain. Makanya saking mulia-mulianya memaafkan kesalahan orang lain itu, kata Kanjeng Nabi, memaafkan itu pahalanya 100 orang mati syahid. Apa kasih? Memaafkan orang lain itu pahalanya 100 mati syahid. Kamu ingin mati syahid? Kenapa mati syahid? Orang mati syahid itu apa sih? Orang yang meninggalkan dunia di jalan Allah. Dan umumnya menggambarkan orang yang meninggal di jalan Allah itu orang yang meninggal ketika jihad di medan perang, betul tidak? Umumnya, makanya itu jadi favorit. Syahid itu adalah jalan paling favorit untuk menemukan kematian. Nah, umumnya yang disebut syahid itu adalah meninggal di medan perang, di medan jihad. Padahal kata Kanjeng Nabi Muhammad SAW, sepulang dari perang yang maha dahsyat, yaitu perang Tabuk, beliau menyatakan kepada para sahabat, wah udah perang hebat tuh ya, lawannya lewat kafir. Kata Kanjeng Nabi, roja'na min jihadil asghar. Tapi kata Kanjeng Nabi kepada para sahabat, sepulang dari perang maha dahsyat, kita baru saja pulang dari medan jihad yang kecil, medan perang yang kecil. Roja'na min jihadil asghar ila jihadil akbar. Jadi pulang dari medan perang, kata Nabi, kita baru pulang nih dari medan jihad kecil ke medan jihad besar. Para sahabat aneh, waduh, setelah ini perang dahsyat apa lagi? Jadi pikiran para sahabat, jihadul akbar di sini adalah peperangan fisik, adu kekuatan fisik sampai banyak, adu senjata sampai banyak korban. Itu yang lebih besar. Kata Kanjeng Nabi, yang disebut jihadul akbar itu adalah jihadun nafs, yaitu memerangi hawa nafsu. Nih kamu semua kan lagi memerangi hawa nafsu nih. Nafsu ingin tidur, nafsu malas, nafsu apa lagi? Pengen makan, haus. Ya. Kamu sedang berjuang melawan hawa nafsu. Itulah jihadul akbar itu. Itu jihadul akbar itu. Bayangkan orang-orang yang meninggalkan dunia ketika jihadul asghar, yaitu peperangan, itu saja disebut jihad, disebut syahid. Ya. Ini gambarannya nih. Orang-orang yang gugur di medan jihad kecil saja syahid, apalagi kamu sekarang di sini sedang berjihad thalabul ilmi, melawan hawa nafsu. Nafsu ingin tidur, nafsu malas, nafsu apa aja deh. Hawa nafsu, keinginannya kamu kan sekarang ini kan daripada ngaji pengennya tidur atau minum, makan, betul tidak? Tapi kamu lawan, kamu tahan itu. Tetap ngaji meskipun ngantuk, meskipun malas, tetap ya duduk dengerin. Itu jihad itu. Nah, suppose you die in this battlefield, ketika ngaji dalam kondisi kamu jihad melawan ngantuk, jihad melawan rasa malas, ya, dan kamu dipilih oleh malaikat Azrail untuk berpulang saat ini, maka you are also syahid. Syahid itu orang yang tidak akan menemukan kematian. Jadi mereka hidup indah Allah. Mereka tidak mati, setelah mati hidup lagi. Nah,
Seorang yang lapang hati untuk memaafkan, as a result of rendah hati, ya, pahala lapang hati memaafkan itu pahalanya adalah 100 orang yang syahid. Artinya saking agung, saking mulianya sikap memaafkan. Apalagi katanya menjadi orang yang pemaaf. Makanya ya anak-anak semua ke Abah nggak usah minta maaf ya. Abah sudah memaafkan sebelum kamu minta. Gitu. Karena Abah dilatih, dididik oleh Tuan Syekh pengarsa Abah untuk selalu memaafkan sebelum diminta. Memaafkan kesalahan orang lain itu jangan dulu diminta. Ya, ada orang, oh dia mau belum minta maaf sama aku, tak sudi aku memaafkannya. Nah itu orang sombong itu, orang sombong. Kalau kamu tidak mau memaafkan, maka Allah pun tidak akan membukakan pintu maaf untuk kamu. Ayo, tidak mau memaafkan, maka Allah tidak akan membukakan pintu maaf untuk kamu. Ketika kamu memaafkan, maka kamu sedang membukakan pintu maaf, pintu ampunan Allah untukmu. Ya. Makanya kita semua dilatih setelah sholat kan salaman ya, betul. Robi yasir lana, itu besar harapan setelah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan hanya di lisan. Al muslim man salim al muslim bi lisanihi wa yadihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi juga itu setelah saya salaman, pernah nggak di sini kamu habis berantem nih, oh pokoknya kesel mana, itu selesai kepaksa salaman tuh ya karena Robiya Selana. Atau kamu siapa yang pernah merasakan awkward habis berantem tapi karena Robiya Selana, nah itu bersalaman. Ketahuilah ketika kamu bersalaman gugur lagi itu dosa adami sesama teman kamu. Karena kesalahan sesama manusia harus dimaafkan oleh sesama juga. Kamu tidak akan mendapatkan maaf dari Allah sebelum kamu dimaafkan oleh manusia itu. Ya, makanya kamu kesel-kesel juga habis sholat salaman, itu sesungguhnya kamu sedang menggugurkan dosa-dosa sesama kamu, ya. Kesalahan-kesalahan kamu dimaafkan oleh satu sama lain. Oke, kita selingi dulu oleh Gus Agil atau siapa? Bersama. Silakan Gus Agil. Lagu yang selanjutnya ada Gus Agil. Silakan. Dipungkas oleh pecah 1000 ya. Kosong. Yang anak-anak bisa bergoyang. Oh, Gus Agil kemana itu? Kemana itu? Ya musiknya play music. Ya. Oke, selanjutnya adalah performance dari Gus Agil. Kita lihat lagi apa Gus? Ikan dalam kolam.
Oke, ada penampilan dari Musafir. Doa untuk masyarakat. Waktu dan tempat dipersilakan. Kemudian itu doa untuk saya mengajar.
Tetap dulu, tunggu di panggung. Abang bikin summary dulu ya. Oke, summary dulu ya. Kesimpulan. Kesimpulan nasihat sore hari ini adalah apa? Number one, pertama, bahwa kesombongan, keangkuhan adalah jalan kehinaan. Ketika seseorang memilih jalan angkuh dan sombong, maka dia sedang memilih jalan menuju kenistaan dan kehinaan. Yang kedua, siapa yang memilih sikap jiwa kerendah hatian atau ketawaduan, maka ia sedang menempuh jalan kemuliaan dan tingginya derajat. Di kesimpulannya ya. Dan terakhir, kehormatan sejati itu datang dari Allah, bukan dari pujian manusia. Seringkali, karena faktanya kan seringkali manusia ini menyombongkan diri, berharap ingin dipuji, ingin dihormati. Nah, itu adalah kesemuan. Tidak akan meraih kemuliaan, kehormatan, jika kamu, anak-anakku, memilih jalan kesombongan, ya. Jadi, kalau ingin meraih kemuliaan yang sejati, kehormatan yang sejati, itu mesti kemuliaannya datang dari Allah, ya, bukan dari pujian atau penghormatan manusia. Kita jangan terperangkap, ya. Mudah-mudahan anak semua mendapatkan limpahan ilmu yang bermanfaat dan selalu memilih jalan tawadu dalam menempuh perjalanan hidup kamu di dunia ini. Allah berkahi semuanya segalanya, selamanya. Barakah Tuhan Syekh Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.